Nah, di sini boleh di-record ya? Ya, kenalin. Oke. Oke. Nah, jadi itu file Excel yang bakal kita pakai hari ini. Jadi untuk file Excel-nya tuh ada dua. Jadi ada yang biasa, yang masih kosong kayak gini, dan juga ada yang udah komplit. Jadi teman-teman kalau misalkan emang apa ya, nggak begitu nangkep kayak tadi, mungkin bisa sambil dilihat hasil record-nya, atau mungkin bisa dicoba aja langsung di file komplitnya ini. Jadi udah ada, pokoknya udah diisi semuanya gitu. Nah, mungkin yang pertama itu tentang main function ini. Jadi kan main function tadi yang bakal aku jelasin, itu yang pertama, itu kan tentang sum dan juga count. count. Nah, sum ini aku bakal kembangin lagi jadi sum if dan juga count if. Nah, ini dipakainya buat apa? Nanti bakal dijelasin. Nah, yang pasti kalau sum pasti udah pada kenal ya. Untuk count juga mungkin sebagian pasti udah pada kenal juga gitu kan, udah pada tahu gimana caranya. Nah, jadi di tabel ini aku hapus dulu deh biar enak. Nah, jadi di tabel ini nih, di tabel sebelah kiri, ini ceritanya ada tabel beberapa kolom yang isinya ada order ID, customer ID, ada product type. Nah, jadi product type ini misalkan ini tuh jadi apa ya, kayak semacam data penjualan casing iPhone gitu ya dalam 1 minggu misalkan dalam 1 minggu. Ini tuh customer ID atau order ID itu kayak semacam jumlah transaksinya dalam 1 minggu. Ini kan dari yang pertama sampai yang terakhir, ini kan berarti ada 29 nih total transaksinya. Dan di sini ada unit price dalam satu biji itu harganya berapa, kemudian quantity yang diordernya itu dalam satu kali transaksi itu ada berapa, dan juga ada order value-nya atau nilai dari penjualannya gitu kan. Nah, di tabel sebelah kanan itu ada total order. Nah, untuk nilai total order atau ngetahuin nilai dari total order itu, kita bisa pakai rumus yang pertama tadi, yaitu yang count. Atau alias kita ngitung berapa sih total order dalam 1 minggu. Ini kan karena datanya kecil, jadi sebetulnya gampang ya dihitung manual atau di-input manual bisa. Cuma kan kalau datanya ratusan atau bahkan ribuan, itu kan bakal ribet. Jadi kan kalau untuk rumusnya atau formulanya kan tinggal sama dengan count, terus kita drag mana aja yang mau dihitung, atau blok mana aja yang mau dihitung nih. Misalkan dari atas sampai bawah full gitu kan. Nah, di sini bakal otomatis keluar hasilnya itu 29. 29 tuh itu berarti dia ngehitung berapa banyak sih yang kita blok tadi atau yang kita pilih tadi gitu. Itu yang count. Nah, untuk sum itu buat ngelihat jumlahnya. Nah, di sini ada total cash order, ordernya ada 14.870 gitu kan dari 1 minggu itu. Kemudian total order value itu segini jumlahnya. Kalau untuk rumusnya pasti pada tahu lah ya, sum sama dengan sum, terus kita blok, kita pilih mana aja yang mau dijumlahin, dan kemudian enter, dapat hasilnya segini. Nah, mungkin ini yang paling utamanya nih, yang tabel sebelah bawah sebelum kita masuk ke if, karena mungkin saling berhubungan juga, bukan saling berhubungan sih, tapi dipakainya sering barengan gitu loh. Nah, jadi tabel ini kita ada 3 kolom dan juga ada 3 baris. 3 baris ini dilihat dari produk tipenya, tipe produk yang ada di tabel sebelah kiri. Nah, untuk total order, di sini ada kolom total order, ada kolom quantity ordernya berapa, terus ada order value-nya. Nah, jadi di sini, di total order ini, kita pengen lihat atau kita pengen nyari tahu berapa sih jumlah transaksi yang mesen iPhone X dalam casing iPhone X dalam 1 minggu gitu.
ini kan datanya banyak nih, ada iPhone XS, X10, dan seterusnya, sampai ke bawah, gitu kan, dalam 29 kali. Kita pengen ngitung berapa sih iPhone X itu berapa kali transaksi, itulah intinya. Yang iPhone XS sama, yang iPhone X juga sama. Kalau quantity order, kita pengen ngitung berapa quantity atau berapa jumlah, atau berapa biji casing yang dipesan dari 1 minggu ini, gitu kan. Bedanya kan ini secara keseluruhan. Nah, tapi kita pengen ngitung berapa case yang dipesan yang cuma untuk case iPhone X doang. Ini juga sama iPhone XS dan juga iPhone X gitu kan. Dan order value juga sama. Kita pengen berapa sih nilai penjualan dari casing iPhone X-nya doang, iPhone XS-nya doang, dan iPhone X-nya doang gitu. Nah, di sini untuk kasus yang kolom yang pertama itu ya, kita bakal pakai if, karena kan kita cuma pengen ngitung berapa jumlahnya, berapa kali muncul, intinya itu. Kalau yang kedua dan ketiga, itu baru kita pakai sum if, karena kita cuma pengen nyari tahu berapa sih bentar, di aku ini ya, nge-freeze lagi, Halo Kang. Oh mungkin Kang Javanya gangguan ya jaringannya ya. Oke, mungkin kita tunggu sebentar ya. Maaf ya teman-teman, agak sedikit terhambat. Tadi aku barusan ngeliatin, wah agak puyeng juga ya. Baru mulai udah puyeng nih. Gimana tuh? Gimana nih, Kang Akil nih sebelumnya udah tahu belum gini-ginian nih Kang? Baru tahu aku mah. Sama aku juga baru, oh ternyata bisa ya pakai Excel. Aduh, kalau aku sih itu manual. Iya. Sebenarnya, Kalau aku tuh biasanya masukin data tuh satu-satu. betul. Aduh, Kalau pakai Excel harusnya karena kayak gabut ya, jadi itu manual aja deh gitu. gabut kan. Ya, Tuh. Ini kayaknya Kang Davanya agak ini ya, ngelek-ngelek. Gak ada jaringan atau gimana nih? kayaknya dia nge-freeze deh tadi. Iya, kayaknya sih. Waduh. Ini ganti aja nih Kak Akil kasih yang kasih materi. Bisa gak tuh? Gak bisa lah kalau materi. Apalagi saya. Nah, ini Oke. dia. Udah ada Kang Dava. Kenapa nih Kang? Tiba-tiba nge-freeze, laptop aku, bentar Oh, ya, Oke, nggak apa-apa aku Kang. share screen ulang. kenapa tadi jadi batu? Ini nggak tahu kenapa juga tiba-tiba kayak gini. Bentar ya, tos aja deh. Oke, nah jadi kan untuk di total order ini kita bakal pakai count if, quantity order sama order value ini bakal pakai sum if karena kita pengen lihat jumlahnya. Kalau total order kita pengen cuma pengen hitung berapa kali munculnya gitu kan, berapa kali jumlah transaksinya. Nah, di sini jadi kalau kita ini gitu ya, kita pengen hitung berapa jumlah transaksi iPhone cash iPhone X dalam 1 minggu ini, kita pakai rumus count if kurung buka, tipe if kurung buka. Nah, di sini dia udah ada keterangannya, ada range dan juga ada kriteria. Nah,
kita pilih apa yang range-nya yang pengen kita hitung itu mana aja. Dan di sini kan untuk di kasus ini kan berarti kita pengen hitung ini ya produk type-nya. Ini terus kita blok sampai ke bawah. Terus kriterianya kita pilih report egg. Tutup. Nah, di sini itu kelihatan dari 29 transaksi yang mesen case iPhone X itu ada 13 transaksi gitu. Nah, terus kita tinggal drag ke bawah, kita copy ke bawah sampai kursornya muncul tanda plus kayak gini. Dan muncul udah deh kayak gini. Jadi kayak gini. Nah, tapi kita cek dulu nih apakah benar totalnya 29 atau enggak gitu kan. Kita sum buka, kita jumlahin, benar nggak sih 29 atau ada yang salah itu. Nah, di sini ternyata dia 28, sementara datanya ini kan ada 29 nih. Nah, berarti ada satu dong datanya yang hilang. Nah, yang pertama kita cek dulu nih data yang paling awal. Ini kan oke nih, yang count if range-nya ini produk type, ini udah betul gitu ya yang kita blok, dan juga kriterianya itu udah benar. Dan ketika kita drag ke bawah, kayak gini nih. Nah, kita lihat si kriterianya dia ikut turun juga ke bawah. Ini oke gitu kan. Karena kita emang pengen hitung yang iPhone nya. Nah, tetapi yang range-nya dia juga jadi ikut turun ke bawah juga satu kotak. Dan dilihat di sini dia jadi offset satu kotak kayak gini, dan di bawah juga sama. Di sini dia oke, ini yang kriterianya kita emang pengen ke bawah ya. Ketika kita drag ke bawah, kriterianya juga turun ke bawah, ini oke. Dan di sini range-nya dia ikut turun juga dua kotak ke bawah, dan di bawahnya jadi offset kayak gini lah istilahnya, ada dua kotak kosong yang ke bawah. Kan harusnya ini yang kita blok ini kan ke atas nih ya, tapi malah ikut turun juga ke bawah. Nah, caranya itu kita pakai tools yang namanya anchor. Nah, kita pakai ini. Jadi caranya di sini yang pengen kita kunci lah istilahnya, yang pengen kita kunci supaya nggak turun ke bawah, itu kita anchor, kita blok dulu, terus pencet F4. Atau di beberapa laptop mungkin harus sambil dipencet Fn-nya juga, Fn F4 atau F4. Kita coba ya, Fn F4, dan di sini aku ambil lagi, dan di sini mungkin bisa diperhatiin dulu. Kalau di sini lihat nih ya, ada kan biasa nih kita blok terus kita pencet Fn F4 atau F4, dia bakal muncul tanda $, kayak gini di samping hurufnya, keterangan si kolomnya. Nah, ini tandanya kalau dia itu udah di-anchor. Kita enter, kemudian kita drag ke bawah, dan kelihatan kan hasilnya dia benar 29, dan di sini ada yang awalnya tadi ke bawah, jadi dia kekunci nih, tetap kayak gini yang kita bloknya, nggak ikut turun ke bawah ketika kita drag ke bawah. Gitu. Nah, untuk quantity order itu pakai sum if, gitu kan, sum if. Nah, sum if di sini keterangannya udah ada range-nya yang pengen kita hitung, kriterianya mana, dan juga sum range. Untuk sum range ini, jadi dia itu range yang pengen kita jumlahin. Ini kan quantity ya, nah berarti kan untuk range-nya itu product type, terus kriterianya ini, dan juga sum range-nya berarti karena kita pengen hitung quantity-nya, berarti kita pengen, berarti ini yang kita log. Gitu kan. Maka sum if, kurung buka, kemudian range-nya kita blok ke bawah, koma, kriterianya mana, kita pilih kriteria ini, sum range-nya mana yang pengen kita hitung, gitu kan, quantity, berarti kita drag juga ke bawah nih, kita blok ke bawah, kurung tutup, dan jangan lupa kita anchor, pencet F4, ini juga sama, 4, dan enter. Kita drag ke bawah, dan udah kelihatan hasilnya. Jadi total quantity iPhone X yang di order itu ada sekian, iPhone X casing-nya yang di order itu ada sekian, dan iPhone X casing yang dipesannya ada sekian. Dan untuk cek ya, kita cek apakah benar nggak sih hasilnya 14.870. Kita cek, sum, betul kan hasilnya segini, sama kan. Gitu. Untuk
untuk order value juga sama, sum if, kurung buka, range-nya itu masih sama. Kemudian kriterianya juga ini, lalu sum range-nya yang bedanya ini kita order value-nya, karena kan kita pengen dari order value-nya nih, kan, kurung tutup. Nah, habis itu di sini kita lihat, kita anchor, juga, dan kita drag ke bawah. Dan kita cek lagi, apakah benar nggak sih hasilnya $32.000 gitu kan. Sum, kurung buka, kita bukain, dan kelihatan hasilnya itu sama gitu kan. Nah, mungkin buat teman-teman yang apa ya, karena mungkin ada yang ngerasa kecepatan atau kurang cepat gitu ya, mungkin boleh langsung unmic aja gitu ya, nggak apa-apa. Nah, ini yang sum if, yang count if udah. Nah, lanjut masuk ke yang logical operation-nya nih. Oke, di sini mungkin kalau misalkan mau sambil dicoba, mungkin setelah ini aja nggak apa-apa, soalnya kan waktunya terbatas juga ya. Mungkin nanti sambil bisa dicoba sendiri, sambil lihat record-nya, atau masih kalau masih ingat bagus. Gitu. Nah, jadi di file yang kedua, ini kan kita pengen apa ya, pengen pakai if, and, dan or. Nah, yang pertama mungkin yang paling bakal kepake banget if, untuk and dan or ini sebetulnya cuma tambahan aja, gitu kan. Dan di sini data yang dipakai ini sebetulnya datanya sama, cuma yang di sebelah kanan yang aku blok ini, jadi simpelnya kita pengen bikin sebuah kesimpulan nih. Apakah si targetnya itu tercapai, target penjualannya tercapai, lalu apakah si target penjualan apa ya, nilai penjualannya itu tercapai atau enggak gitu. Ini yang di highlight sebetulnya, yang di if ini. Nah, di sini ada actual total order, ini kan ada nih tadi 14.000, terus ada actual total order value, ini $32.000. Nah, untuk targetnya, misalkan nih, untuk targetnya, kita netepin target minim, apa ya, di, apa ya, kita nyerang aja lah, misalkan targetnya 12.500, misalkan. Untuk target order value, kita nyerang nih, misalkan $28.000. Nah, kalau kita lihat apakah si target order quantity-nya tercapai atau enggak, gitu kan. Kalau dilihat dari sini kan tercapai nih. Tercapai karena ini 14.000, ini 12.500, tercapainya gede kan. Nah, apakah total order value-nya tercapai? Jelas dong tercapai. Kita bisa aja tulis kayak gini kan. Gitu. Kayak tipe nggak apa-apa lah ya. Apakah kedua objektif atau kedua target tersebut tercapai? Kita bisalah tulis tercapai manual gitu kan. Apakah salah satu, terus di sini yang ketiga, apakah salah satu dari kedua target tersebut tercapai atau enggak, kita mungkin bisa aja tulis manual tercapai. Itu kalau manual. Tapi kan kalau manual kayak gini, mungkin bisa dibilang apa ya, kurang intuitif. Karena misalkan nih, kalau misalkan kita ternyata ada salah hitung, ternyata cuma 12.000 gitu. Berarti kan dia otomatis juga tercapai kan si targetnya. Dan di sini udah kita tulis tercapai. Berarti kalau mau diubah, berarti diubah manual. Nah, sementara supaya lebih intuitif mungkin ya, kita pakai apa ya, yang formula atau rumus yang namanya if. Gitu. Jadi di sini kita sama dengan if kurung buka. Terus di sini ada keterangannya, ada logical test, value if true, dan value if false, gitu kan. Nah, logical test-nya kayak gimana? Nah, logical test-nya tuh kayak gini. Jadi ada sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Nah, di sini kan kita pengen lihat apakah si target order quantity-nya tercapai atau enggak nih. Nah, maka kita logical test-nya. Si ini, 14.000 ini, apabila ya, jika nilai actual total order-nya itu lebih dari sama dengan targetnya, maka kalau memang tercapai, if true, kita tulis misalkan true. Nah, kalau misalkan tidak tercapai, kita kasih keterangan false, gitu kan. Nah, di sini, terus kita enter. Nah, di sini kelihatan kalau misalkan si order targetnya itu dia tercapai. Nah, ketika misalkan kita ubah nih nilai ininya jadi 12.000,
otomatis dia kan nggak tercapai nih, karena di bawah 12.500. Terus kita enter, dia berubah otomatis jadi false atau alias tidak tercapai gitu. Nah, mungkin ini juga ya, yang target ordernya juga sama nih, gitu kan. Kalau misalkan kita ubah ke 15.000 misalkan, jadi false karena tidak tercapai gitu. Dan yang bawah juga sama dengan if logical testnya 30 apabila nih jika 32.000 dia itu lebih besar dari sama dengan 28.000, maka terus yang diambil itu true. Terus apabila nggak tercapai, kita kasih keterangan false. Kurung tutup, enter, dan di sini kelihatan hasilnya true. Dua-duanya, karena tercapai gitu kan. Nah, yang kedua, apakah kedua target tersebut tercapai? Nah, di sini kita baru pakai N. Nah, caranya gimana? Caranya sama dengan if, sama kayak yang tadi. Bedanya di sini langsung pakai rumus N. Kurung buka lagi, logical one, kita klik ini, koma, ini, kurung tutup, terus koma lagi, value if true, apabila keduanya betul gitu ya, sama, maka kita tulis tercapai nih misalkan. Terus kalau misalkan enggak, berarti kita tulis tidak tercapai. Gitu. Kurung tutup. Oke. Nah, mungkin dari sini ini kelihatan nih artinya nih ya. Jadi jika nilai dari target ini dan N kan di sini dan ini yang merah ini I10 dan I9 itu dia hasilnya tercapai, maka kasih keterangan tercapai. Nah, kalau enggak tercapai, kasih keterangan tidak tercapai. Gitu. Kita enter. Nah, kelihatan kan kalau kedua target tersebut tercapai, maka di sini keterangannya tercapai, gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ubah lagi nih, di sini targetnya kita naikin jadi 15.000. Dan di sini kan yang satu ini nggak tercapai nih. Nah, otomatis yang kedua juga dia berubah jadi tidak tercapai gitu. Kita Ctrl Z lagi. Dan untuk at least one objective achieved, nah itu baru pakai OR. Jadi apakah salah satu dari kedua target tersebut tercapai atau enggak, gitu kan? Kita baru pakai OR. Caranya sama kayak yang tadi, if sama dengan, bedanya di sini ya OR, kurung buka, logical test one, yang ini, koma, terus kita pilih yang ini, kurung tutup, koma, value if true-nya itu kalau misalkan salah satunya tercapai, berarti kita tulis tercapai. Kalau enggak, berarti tidak tercapai. Tutup, enter. Dan dia hasilnya tercapai, karena keduanya tercapai. Kalau misalkan kita ubah, misalkan jadi 10.000 actual total ordernya, otomatis dia nggak tercapai kan. Nah, otomatis dia false, dia both objektifnya juga tidak tercapai, terus at least one objektifnya pun tercapai karena salah satunya dia tercapai. Kalau misalkan kita ubah lagi jadi 20.000 atau 25.000, otomatis dia di bawah target kan. Karena di bawah target, jadi keduanya dia tidak tercapai. Itu dia otomatis berubah hasilnya. Gitu. Kita undo lagi ya. Gitu. Nah, ini kan ada true dan false. Gimana sih kalau misalkan aku pengen pakai kata yang lain? Boleh banget kita ubah gitu kan. Jadi tanda kutip ya, jangan lupa pakai tanda kutip, tercapai. Terus false-nya kita ubah juga jadi tanda kutip, tidak tercapai. Nah, dia jadi berubah kan hasilnya. Gitu. Nah, dia agak error, soalnya di AND sama OR ini dia cuma bisa baca nilai true atau false. Makanya aku di awal pakai true dan false dulu. Cuma untuk AND dan OR ini kan nggak begitu sering pakai sebetulnya kalau di kuliah-kuliahan ini. Gitu. Ctrl Z aja. Nah, di sini, di tabel paling bawah, gitu kan, di tabel paling bawah, ini ada actual total order versus targetnya. Gitu kan. Jadi apakah kita pengen lihat nih, yang pertama mungkin selisihnya dulu nih. Selisih berarti sama dengan 14.000 kurangin 12.000. Selisihnya segini, kemudian selisih yang kedua 32.000 dikurangin
28.000, enter, dia hasilnya 4.000 gitu kan. Nah, dia kan karena selisihnya positif nilainya, berarti kan otomatis jelas kan dia apa ya, di atas target. Nah, jadi di sini kita pakai kasih keterangan kalau si nilai 2.000 itu dia melampaui target. Jadi caranya itu pakai if doang. If kurung buka. Logical testnya, apabila nilai ini gitu ya, nilai actual total order itu dia lebih besar dari 0, karena kan hasilnya positif ya, berarti dia kita kasih keterangan ya. Kalau misalkan enggak, berarti kutip tidak tercapai. Itu kurung tutup, enter, dan di sini kelihatan kan, berarti dia melampaui target, kemudian kita drag ke bawah, kita copy gitu kan. Di sini juga sama, melampaui target keterangannya. Dan kalau misalkan kita ubah lagi ini, yang atasnya targetnya jadi 15.000, otomatis kan dia tidak tercapai ini targetnya. Makanya selisihnya negatif. Nah, karena negatif, jadi dia tidak tercapai. Gitu mungkin ya. Nah, oke, mungkin yang if or that yang ini udah beres. Nah, cuma di file selanjutnya, ini file yang pertama ya, ada math function, local operation, dan file yang ketiga di sini adalah latihan. Nah, latihan di sini mungkin dia filenya apa ya, lebih ini nih mungkin datanya dia lebih apa ya, lebih sering kita temui gitu loh. Jadi misalkan ya kita ada tugas nih, misalkan ada tugas disuruh bikin kuesioner pakai Google Form, kemudian didapat nih kuesioner atau respondennya itu ada 40 orang gitu ya di sini. Nah, di sini kita pengen analisis nih berapa dari jurusan mana aja, terus jenis kelaminnya apa aja, terus golongan darahnya apa aja. Di sini ya datanya ngasal sebetulnya. Jadi ya nggak ada hubungan antara jenis kelamin, golongan darah sama uang saku per bulan, itu nggak ada hubungan sama sekali. Cuma kayak buat latihan aja gitu kan. Dan di sini di tabel ini jadi ada keterangan, ada uang saku per bulan, terus ada keterangan. Nah, keterangan di sini kita bakal di ini ya, kita lihat di ujung ini, kita bakal ngasih keterangan ke di sini, di sampingnya, kalau misalkan nilainya di bawah 1 juta, kita kasih keterangan kecil. Kalau nilainya 1-2 juta, kita kasih keterangan menengah, kan di keterangan sini. Kalau nilainya di atas 2 juta, kita kasih keterangan besar di uang saku per bulan ini. Gitu. Ini bisa manual, bisa banget, cuma lama jelas gitu kan. Nah, makanya kita pakai if yang tadi. Kemudian, di sini ada kepuasan terhadap uang saku yang diterima. Di sini ada nilai, kalau teman-teman perhatiin ini, ada nilai 1 sampai 5 gitu kan. Nah, di sini nilai 1 sampai 5 tuh dia apa ya? Skala Likert yang artinya 1 itu sangat tidak puas, 2 itu tidak puas, sampai nomor 5 itu sangat puas. Nah, di sini kita pengen ngasih keterangan si 4 itu teh apa sih gitu kan. Si nilai 3 itu apa gitu kan. Atau nilai 2 itu artinya apa gitu kan. Kita bakal copy keterangan ini ke sini gitu. Itu mungkin ya. Nah, di sini tapi sebelum masuk ke sana mungkin ya, di sini bakal sedikit pemanasan dulu. Di sini pakai cara yang sama kayak yang awal tadi. Jadi kita pengen nyari tahu nih dari 40 responden yang dari jurusan agro ada berapa, AGP ada berapa, dan jurusan agri ada berapa. Makanya kita di sini sebut dengan count if. Terus kita pilih range yang pengen kita hitung mana. Berarti jurusan kan. Drag ke bawah, block ke bawah, kemudian kriterianya kita pilih agroteknologi gitu. Terus kurung tutup, enter. Nah, di sini kelihatan nih. Dan jangan lupa di anchor. Pak. Oke, enter. Kita copy ke bawah. Dan hasilnya udah kelihatan dari jurusan agro segini, AGP segini, agri ada segini. Nah, kita cek nih, bener nggak sih hasilnya itu 40? Di sini kan ada respondennya ada 40 nih. Bener nggak sih hasilnya 40? Kita cek. Sum. 40. Jadi buat cek sebetulnya tetap ya kudu dilakukan gitu. Untuk jenis kelamin ya sama caranya kayak yang tadi, mungkin bisa sambil dicoba aja habis ini. Nah, untuk golongan darah juga sama sebetulnya caranya sama kayak yang tadi. Jadi count if kurung buka.
range-nya mana, berarti kan golongan darah nih, range-nya, koma, kemudian kriterianya, ini kita pilih ini, gitu ya. Enter. Dan di anchor. Dan di sini, ini baru kelihatan. Berarti dari 40 responden ini, yang golongan darah O ada 16 orang, kemudian kita copy ke bawah, yang golongan darah AB ada 8, A ada 9, dan B ada 7. Nah, cuma, kalau teman-teman perhatiin di sini nih, dia kan awalnya ada garis nih, garis hitam di bawah. Nah, kemudian kita copy dengan cara di drag kayak gini, dia, si garis hitamnya, itu jadi hilang. Gitu. Ini kelihatan kan ya? Dia jadi hilang kayak gini. Nah, kenapa? Soalnya ketika kita di copy gitu ya dengan cara di drag kayak gini, itu berarti si yang kita copy dan yang kita paste itu bukan hanya rumusnya aja, tetapi si format tabelnya juga kita ikutan copy dan ikutan di paste. Nah, makanya supaya format tabelnya nggak jadi acak-acakan, ini tadi malah kehapus ya. If Nah, makanya kita paste-nya itu kita Ctrl C di sini, kemudian kita pilih mana aja yang nggak mau, yang mau kita paste, kita lock, kemudian pencet Ctrl Alt V. Nah, di sini habis Ctrl Alt V, dia bakal keluar semacam pop-up kayak gini. Kemudian untuk paste-nya, kita pilih formulanya doang. Dalam artian yang pengen kita paste itu cuma formula atau rumusnya doang. Sementara si format tabelnya, terus dan lain-lain, itu nggak kita paste. Oke, dan hasilnya keluar. Gitu kan. Oke, ini tadi aku lupa nggak di paste. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau misalkan kita drag ke bawah, terus misalkan kita tambahin nih garis di bawah kayak gini. Kelihatan kan ya, ada garis kayak gini. Terus kita drag ke bawah, dia garisnya bakal ikutan muncul juga gitu kan. Nah, ini kan jadi berantakan nih misalkan. Nah, makanya tadi caranya pakai Ctrl, kita blok dulu, Ctrl, Alt, V, copy dulu. Copy, paste-nya tuh Ctrl, Alt, V, sampai muncul pop-up kayak gini, terus pencet formula, oke, dan hasilnya dia bakal tetap nggak berubah format tabelnya, gitu. Gitu ya. Nah, untuk yang sisanya ini sama. Nah, tinggal yang di sini nih, kita pengen ngasih keterangan di samping uang saku per bulan, apakah dia kecil, menengah, atau besar. Nah, pakai if yang tadi. Cuma bedanya di sini if, di dalamnya itu ada if lagi. Gitu kan. Nah, jika nilai uang saku per bulan itu dia lebih kecil dari 1 juta, maka kita kasih keterangan kecil. Nah, koma, di sini if lagi, if jika nilai uang sakunya itu dia lebih besar dari sama dengan 1 juta, ya, maka kita kasih keterangan dan koma lagi dan value if false gitu ya. Kita kasih keterangan if lagi apabila nilai uang saku per bulannya itu dia lebih besar dari sama dengan 2 juta, maka kita kasih keterangan besar berarti. Oke. Tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Enter. Dan di sini kelihatan ya, berarti udah, nah ini udah keterangannya udah ada, berarti 700.000 itu kecil, terus kita copy ke bawah. Dan kayak gini, nah makanya kan tadi aku bilang ya, kalau misalnya kita drag ke bawah kayak gitu, format tabelnya juga ikutin yang kita copy gitu, makanya jadi agak sedikit berantakan lagi. Nah makanya untuk paste-nya, itu kita blok dulu, mana aja yang mau di paste, gitu. Terus pencet Ctrl Alt V. Sorry. Ctrl Alt V.
terus kita pilih formulanya doang atau rumusnya doang. Kita oke, dan dia ke paste-nya itu cuma rumusnya doang, format tabelnya enggak gitu. Ini berarti udah nih. Jadi yang 3 juta itu. Dan Kang Dava, Ya. waktunya 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi ya. Nah, yang ini juga sama. Ini kelebihan nol. Oke. Oh, kok ini gini ya, bentar ya. Oke, mungkin langsung aja lanjut ya. Untuk file yang complete-nya itu udah ada ya, jadi tinggal bisa dicek lagi aja. Ini ada, kayaknya ada yang salah masukin aku di sini, soalnya jadi ada 2,5 malah menengah, bukan kecil. Bukan besar. Dan di sini kita pengen ngasih keterangan sama dengan if gitu ya. Apabila kepuasannya itu nilainya itu sama dengan 1, maka kita kasih keterangan sangat puas. Nah, kalau misalkan nilai kepuasannya itu sama dengan 2, if lagi. Kalau misalkan nilai kepuasannya itu sama dengan 2, gitu kan, kita kasih keterangan tidak puas. Puas, tanda kutip. If lagi, kalau keterangannya itu sama dengan 3, kepuasannya itu sama dengan 3, kita kasih keterangan puas, netral. Dan di sini selanjutnya, kalau misalkan ini if dalam if lagi ya, kepuasannya itu, if lagi, kalau misalkan kepuasannya itu, kita klik lagi, di 2, sama dengan 4, maka kita kasih keterangan puas, dan value if false, alias kalau nilai si kepuasannya itu tidak di antara keempat ini, maka kita kasih keterangan sangat puas. Tutup kurung lagi, enter. Dan di sini kelihatan ya, yang 4 ini puas, kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl Alt V, terus di sini kita pilih formula, dan oke. Dan di sini berarti kan ada nih keterangannya, 3 itu netral, 5 itu sangat puas, 2 itu tidak puas, 4 itu puas, dan seterusnya. Di sini ada yang ini ya, kayaknya ada yang salah. Aku benerin dulu. Oke, kita Ctrl C, kita blok lagi. Oke, kayaknya ada yang salah. Pokoknya ya, pokoknya file yang komplitnya itu ada yang di ini ya, ada di file yang satunya. Ini agak keliru. Aku kurang tahu ini fault-nya dari. Oke. Oke, pokoknya udah ya itu. Berarti tinggal berapa menit lagi nih? Udah habis sih Kang. Oh, udah habis. Oke, oke. Enggak sih, mungkin karena udah habis dan yang pivot table-nya belum keburu. Jadi
aku serahin lagi mungkin ya ke teman-teman MC. Oke. Wah, Waduh, bermanfaat banget nih. Kayak Kang kayaknya aku pusing nih. tarik nafas dulu kayaknya. Iya benar-benar banget info dari Kang Dava nih tentang Keren Excel. banget tadi materinya. Menambah wawasan ya. Tuh, Oke, boleh nih kalau teman-teman punya pertanyaan seputar yang tadi dijelasin sama Kang Dava, boleh langsung tanya di kolom komen. Ayo guys. nih ada nih. Keren banget sumpil, aku pusing. Tuh, pusingnya di mana nih? Ingat, Ino kayaknya pengen bertanya nih. Iya, kayaknya deh. Dia tadi udah ngomong pusing-pusing gak mudeng. Pusingnya di mana? Silahkan langsung ditanyakan. Iya nih. Cino boleh nih kalau misalkan kurang jelas bisa langsung ditanyain. Mumpung ada Kang Davanya nih. Tuh. Ya, mangga boleh. Tapi kalau misalkan tadi kecepatan, misalkan terus, kan tadi mungkin apa ya, agak sedikit kurang kebayang ya, soalnya kan cuma merhatiin doang, nggak sambil dicoba gitu kan. Nah, makanya kalau misalkan biar lebih afdol gitu kan, mungkin nanti bisa dari teman-teman MSDM boleh nih di-share record-nya, terus kalau buat yang pengen ngerti lebih lanjut, dicoba di Excel gitu ya, dari file yang aku kirim, terus sambil dibuka record-nya, jadi bisa merhatiin dan juga bisa sambil dicoba. Itu lebih lebih kebayang dan bakal bisa lebih ngerti dan bisa lebih masuk sih gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau nanya juga boleh sih gitu. Iya benar. Berarti nanti filenya, file yang udah dikerjain itu bakal di-share ya kan? Bakal di-share ke ini kan, ke grup. Nah, mungkin aku mau nanya dulu dikit, Kang. Kalau misalnya tuh, sering nggak sih kayak udah masukin rumus banyak-banyak, terus ternyata hasilnya tuh nggak sesuai gitu. Terus narik garisnya buat nyari kesalahannya tuh gimana tuh kan? Punten, kayaknya belum di on mic kan? Iya. Itu mah apa ya? Ya trial and error sih disebutnya. Kita coba cari tahu aja mana aja yang salah gitu. Mana aja yang bikin keliru gitu sih. Kalau emang banyak banget ternyata udah ngerjain banyak-banyak tapi ternyata salah gitu kan. Kayak tadi nih, aku kan tadi ngerjainnya ada yang keliru nih, kayaknya ada yang typo atau apa. Jadi yang keterangan yang uang saku per bulan ternyata nggak masuk yang keterangan besarnya. Nah itu coba aja terus sampai bisa. Nah, yang sebenarnya udah ada di file yang completed itu. Dan ini linknya ya, link G Drive-nya. Ada di situ, maka boleh dilihat aja. Udah aku kirimin. Oke, gitu. Oke. Kalau di aku sih cukup jelas ya. Nih Kang Dava enak banget nih ngejelasinnya. Kang punya rekomendasi kayak YouTube channel atau apa gitu yang buat kita nanti belajar nih Excel gitu biar lebih lanjut atau kita harus belajar dari mana nih? Kira-kira punya Oke, rekomendasi? oke. Kalau YouTube sih, aku nggak punya channel yang prefer khusus gitu ya. Cuma kalau misalkan nyari nih kayak tutorial apa-apa Microsoft Excel, itu pasti ketemu banyak banget pokoknya. Itu apa ya, tinggal dicoba aja pokoknya. Dan ya yang apa ya, macam-macam channel juga banyak dan aku yakin juga videonya pasti bakal mudah dimengerti lah. Intinya kayak gitu sih. Dan kalau misalkan tadi kan uh, kudu belajar atau mulai dari mana, nah itu apa ya, harus dari mana ya? Paling ini aja sih, dicoba dilihat kayak misalkan kita yang masih apa ya, kita ngertinya itu sampai mana. Nah, kalau misalkan ternyata apa ya, kita misalkan ngertinya cuma sampai A nih misalkan, ya udah berarti kita belajarnya dari A terus ke seterusnya. Nah itu kan soalnya dari Excel tuh banyak banget nih, kayak ada tadi itu mungkin yang agak masih sedikit basic yang sum if, count if, terus yang mulai agak sedikit bikin pusingnya ada if gitu kan. Nah, terus selanjutnya mungkin bisa dicoba kayak pivot table, terus ada VLOOKUP, terus age lookup gitu kan. Itu bisa dicoba lah gitu. Soalnya Oke. aku juga nggak bisa ngasih rekomendasi harus mana dulu sih. Oke, boleh nih nanti aku coba ya.
Nih kayaknya tadi CNV raise hand nih. Kayaknya ada yang mau ditanyain nih. Boleh di CNV. Oke, Kang, aku mau izin tanya. Jadi, suara aku masuk kan ya, Kang? Masuk. Oke, masuk. Jadi mau izin tanya, kalau rumus-rumus yang kita aplikasiin di Excel itu berlaku juga nggak sih, Kang, di Google Sheet? Saya waktu itu aku pernah nyoba, kayak ada rumus yang dari Excel di Google Sheet itu nggak bisa, tapi entah aku yang salah masukin rumus atau gimana. Makasih, Kang. Oh iya iya, dia mostly bisa. Cuma emang ada beberapa yang nggak bisa gitu. Makanya aku lebih prefer Excel sih daripada Google Sheet. Soalnya kadang ada kayak apa ya formulator rumus yang di Google Sheet itu nggak selengkap di Excel gitu. Jadi ada yang ketika misalkan kita udah bikin nih kayak tadi file yang kayak tadi yang udah pakai rumus, kemudian kita buka di Google Sheet ternyata hasilnya error gitu karena memang si rumusnya itu nggak kebaca di apa ya di Google Sheet gitu. Jadi memang ya nggak semuanya sih, cuma kalau yang apa ya yang kayak basic-basic yang kayak tadi sih pasti ada gitu sih. Dan nggak beda jauh sih kayak yang tadi gitu. Oke, Kang. Makasih banyak, Kang. Mungkin mau nanya dikit lagi kan, satu lagi. Biasanya kan kalau kita download file dari Google Sheet atau misalnya file Excel dari internet tuh pas dibuka di Excel kita tuh agak lain gitu bentuknya. Itu cara ngubahnya gimana tuh? Gimana gimana tadi aku kurang dapat tadi pertanyaan. Kalau misalnya ada data kan yang dari internet, pas di download terus dibuka di Excel kita tuh jadi beda gitu. Atau enggak misalnya dari Google Form terus mau dirapihin, itu gimana tuh? Oh, itu gimana ya? Dirapihinnya bisa manual atau bisa kita pakai format. Kalau boleh aku ini ya, bentar dicoba dicontoh itu kan. Oh bukan ini, sorry. Kok bentar. Nah, ini hasil yang apa survei tentang PAB. Ini anak Softball minjem datanya ya, bentar ya. Nah, di sini ini kan kalau kita dari Google Form kan bakal keluar hasilnya kayak gini nih. Nah, cara rapihnya gimana sih? Kalau cara rapihinnya sebetulnya tadi bisa manual gitu kan. Cuma kita bisa masukin tabel. Jadi di sini ada tools yang ini nih, format as table. Di sini tinggal klik, terus pilih mana aja stylenya gitu kan. Nah, di sini misalkan kita pengen pilih ini nih, yang item ini. Nah, di sini dia bakal otomatis create table untuk ininya yang di bloknya, dia bakal otomatis langsung ke ngeblok data yang apa ya, tabel atau kotak yang ada datanya. Terus kita oke. Dan hasilnya kayak gini gitu. Ya, ini tulisannya agak tuh. Jadi
Di sini angkatan ini juga udah ada filter, jadi kita pengen lihat angkatan 2020 mana aja gitu kan. Nah, di sini angkatan 2020 semua gitu kan datanya. Gitu sih paling, atau pakai manual gitu ya, dirapiin manual juga bisa. Intinya itu sih. Oke. Oke, mantap banget nih, bermanfaat sekali. Banyak. Mungkin karena berhubung waktu ya, mungkin terima kasih banyak buat Kang Dava udah bersedia buat sharing-sharing nih tentang Excel ya. Benar-benar ilmunya bermanfaat banget bagi aku yang nggak bisa apa-apa ya. Bener banget kan Kang Akil? Tuh, maaf banget tapi Kang, harusnya masih banyak lagi ya ilmu-ilmu yang belum disampaikan. Tapi kita mungkin melihat waktu juga udah nggak cukup. Jadi mungkin dicukupin aja dulu sampai sini. Oke, abis ini bakal ada apresiasi penghargaan buat Kang Dava. Boleh di-share screen? Oke, ini ada sertifikat untuk Kang Dava sebagai pembicara pada MSDM Class yang judulnya Yuk Mari Belajar Microsoft Office yang sudah ditandai oleh Ketua BMKM FP, Ketua Biro MSDM, dan penanggung jawab MSDM Class. Sekali lagi terima kasih banget buat Kang Dava. Kayaknya kita foto dulu gak sih foto sertifikat nih? Boleh ya, operator tolong difoto dulu. 1, 2, 3. Oke, awas ya, yang nggak di foto. Oke, terima kasih banyak Kang Dava. Terima kasih banyak Kang. Bermanfaat. Kapan bisa membagikan ilmunya lagi. Semoga kawan-kawan kita bisa belajar lagi nih tentang Excel bareng Kang Dava. Oke, karena berhubung waktunya sudah sangat mendekati azan maghrib, mungkin dari aku mau menyampaikan terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin hadir ikut MSDM Class kali ini. Benar-benar mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir nih, karena dari sekian banyak ya yang join cuma segini, ya nggak apa-apa, tapi teman-teman kalian di sini Yang hebat. lain udah paham. Iya betul, berarti kita emang orang-orang yang nggak paham. Betul. Oke, mungkin kita foto bareng dulu gak sih? Ayo. Baru. Nanti yang lain pesertanya boleh on cam dulu. Foto bareng dulu dong, on cam dulu dong. Ayo guys. Ayo, on cam dulu guys. Ya, waduh, udah ada Cino, ada Japra. Nih, waduh, ada CN-Free. Nih, CN-Free pakai apa ini? Aduh, ini paling siap nih CN-Free. Kang Randy, anak Kang Rahmat. Lihat nih. Yang lainnya ayo yang masih mau on cam, kita tungguin. Nah, ini ada Kang Fajar nih. Waduh. Ada ayo. Oke, langsung aja ya, biar nggak lama-lama banget nih. Boleh difoto. Yang mau mandu siapa nih? Yang mau mandu nih. Sama aku aja boleh. Oke, boleh. Terima kasih, Aul. Oke, sebentar. Saya satu dulu ya. Oke. 1, 2, oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih, Aul. Terima kasih semuanya. Mungkin aku tutup. Sekian dari aku dan Kang Akil. Mohon maaf kalau banyak kurang-kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.